Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junedi Suprapto. Hari ini saya akan membahas soal-soal tentang mata kuliah pengendalian kualitas. Berikut adalah soal-soalnya, ada 4 soal. Langsung kita bahas saja. Soal yang pertama adalah pada awal tahun 1980-an, metode Six Sigma mulai diperkenalkan aplikasinya pada perusahaan manufaktur oleh Motorola dan secara bertahap diaplikasikan juga pada sektor bisnis lainnya. Jelaskan apa yang menjadi fokus dan target Motorola dalam implementasi Six Sigma dan bagaimana hasilnya. Oke, langsung kita jawab. Fokus Motorola dalam menerapkan Six Sigma adalah peningkatan kualitas produk dan proses operasional. Target utama Motorola dalam implementasi Six Sigma melibatkan: satu adalah peningkatan kualitas produk, yang kedua adalah efisiensi operasional, yang ketiga adalah kepuasan pelanggan, dan yang keempat adalah inovasi dan pengembangan produk. Pada pertengahan tahun 90-an, Motorola melaporkan bahwa proyek Six Sigma mereka telah menghemat biaya sekitar 16 miliar dolar dan meningkatkan kepuasan pelanggan secara substansial. Itu adalah hasil dari proyek implementasi dari proyek Six Sigma yang dilakukan oleh Motorola. Kemudian kita bahas yang soal yang kedua adalah dalam implementasi Six Sigma terdapat pedoman yang dijadikan acuan, yaitu 5 fase dalam upaya penyelesaian proyek untuk mencapai level Six Sigma yang ditargetkan. Sebutkan dan jelaskan 5 fase yang dimaksud. Yang pertama, metodologi Six Sigma memiliki 5 fase utama yang dikenal dengan sebutan DMAIC, yaitu Define, mengidentifikasi dan mendefinisikan dengan jelas masalah atau peluang perbaikan yang akan ditangani. 2. Measure, mengukur kinerja proses saat ini dan mengidentifikasi jauh mana masalah atau peluang perbaikan tersebut. 3. Analyze, menganalisis data untuk mengidentifikasi penyebab akar masalah atau faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja proses. 4. Improve, mengembangkan dan mengimplementasikan solusi untuk menghilangkan penyebab akar masalah. 5. Control, memastikan bahwa perubahan yang diterapkan tetap berjalan secara konsisten. Kemudian kita lanjut untuk soal ketiga. Sebutkan dan jelaskan minimal 5 standar kualitas yang menjadi rujukan perusahaan sektor makanan dan minuman dalam menjamin kualitas produk atau manajemen perusahaannya. Oke, kita bahas. Beberapa standar kualitas yang sering digunakan oleh perusahaan makanan dan minuman adalah: yang pertama adalah ISO 22000, Sistem Manajemen Keamanan Pangan. Kemudian adalah HACCP, Hazard Analysis Critical Point. Kemudian adalah GMP, Good Manufacturing Practice. Yang keempat adalah BRC, Global Standard for Food Safety. Dan yang kelima adalah FSSC 22000, Food Safety System Certification. Itu adalah 5 pedoman yang dijadikan standar oleh perusahaan makanan dan minuman. Kemudian kita bahas nomor yang 4, yaitu industri skala kecil menengah juga memiliki kewajiban untuk menerapkan standar untuk menjamin kualitas perusahaan, minimal dengan menerapkan GMP. Jelaskan langkah-langkah penerapan GMP bagi industri makanan dan minuman skala kecil menengah. Oke, kita bahas, yaitu berikut adalah langkah-langkah umum untuk menerapkan GMP dalam industri makanan dan minuman skala kecil. Yang pertama adalah pelatihan karyawan. Kemudian adalah hygiene personil. Dan yang ketiga adalah pengendalian kesehatan. Keempat, pengendalian lingkungan. Kelima, pengendalian bahan baku. Keenam, pembersihan dan sanitasi. Ketujuh, pengendalian proses produksi. Kedelapan, pengendalian produk jadi. 9, manajemen limbah. Yang ke-10, pelacakan dan perbaikan produk. Dan yang terakhir adalah dokumentasi. Itu semua adalah langkah-langkah langkah-langkah umum yang biasa harus diterapkan industri makanan dan minuman untuk menerapkan GMP. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.